Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi melalui sapaan Gembala pada hari ini. Kita berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-45 dan 46 dikatakan demikian. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang guru sekolah minggu berdiri di tengah sekumpulan anak-anak sekolah minggu. Guru sekolah minggu ini akan bercerita kepada anak-anak dan ia mengawali dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang mau mengikut Yesus? Pertanyaan itu dijawab spontan dan serentak oleh seluruh anak-anak. Saya mau, saya mau. Sebagian anak sekolah minggu berseru sambil mengangkat tangan dan mengacung-acungkan jarinya. Sebagian anak sekolah minggu lainnya berseru sambil melompat-lompat kegirangan, bahkan ada yang berlari mendekati dan memeluk guru sekolah minggu itu. Semua anak-anak senang. Mereka mau mengikut Yesus. Tetapi bagaimana setelah mereka dewasa? Ternyata ada perbedaan yang cukup mencolok yang bisa kita lihat ketika pertanyaan yang sama, siapa yang mau mengikut Yesus, diajukan kembali kepada mereka. Tidak ada keserentakan. Tidak banyak yang memberi respon spontan untuk memberi diri mengikut Tuhan. Kalaupun ada, bisa dihitung dengan jari pada satu tangan kita. Kebanyakan dari mereka terdiam dengan mata menerawang entah apa yang ingin mereka lihat dan apa yang sedang dipikirkan oleh mereka. Ada yang ragu untuk menjawab dan sebagian lagi terkesan sangat formalitas, bahkan sebagian lagi sekalipun lebih sedikit jumlahnya tidak merespon. Seakan-akan mereka tidak mendengar apa yang ditanyakan kepada mereka. Mengapa? Karena setelah kita dewasa, kita tahu bahwa pertanyaan siapa mau mengikut Yesus adalah sebuah pertanyaan pergumulan yang mengandung sebuah konsekuensi yang tidak mudah. Jika tidak dikatakan berat. Sebab sesungguhnya mengikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah. Mengikut Tuhan membutuhkan totalitas dalam keseluruhan hidup kita. Dan ini membuat kita mengalami banyak kesulitan untuk bertahan tetap di jalan Tuhan, untuk bertahan tetap dengan cara hidup yang Tuhan kehendaki. Kita mengalami kesulitan untuk meninggalkan, untuk melepaskan diri dari hal-hal duniawi yang menawarkan kesenangan. Sementara kita masih hidup di dalam dunia ini. Bukan hanya itu saja. Dari kesaksian hidup orang-orang beriman dan percaya yang disaksikan di dalam Alkitab, atau dalam beberapa catatan sejarah gereja, kita mengetahui, kita memahami bahwa mengikut Tuhan adalah sebuah perjalanan panjang memikul salib. Dan hal ini memunculkan sebuah pertanyaan dalam diri kita, apakah kita kuat? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengikut Tuhan bukanlah mau berbicara tentang kita, melainkan tentang Tuhan. Bukan tentang kekuatan kita, melainkan tentang Allah yang menguatkan kita.
bukan tentang kesetiaan kita, melainkan tentang kesetiaan Tuhan terhadap kita. Bukan tentang kasih kita, melainkan tentang kasih setia Tuhan terhadap kita. Sehingga kita memiliki pengampunan ketika kita berdosa. Kita mendapatkan penghiburan ketika kita mengalami duka. Kita diberi pengharapan ketika kita putus asa. Ada kasih yang tidak pernah sirna dari Tuhan terhadap kita. Dengan begitu, sesungguhnya mengikut Tuhan bukanlah jalan panjang yang suram dan mengerikan, melainkan jalan panjang yang menyenangkan. Karena ada Tuhan yang selalu berjalan bersama kita, yang menuntun dan menopang kita. Dan itu terjadi ketika kita menyadari segala keterbatasan dan kelemahan kita. Ketika kita mau hidup berdampingan dengan Tuhan, ketika kita mau menerima topangan Tuhan yang akan memberikan ketenangan dan damai dalam hidup kita. Karena Tuhan membawa kehidupan. Mengikut Tuhan akan senantiasa membawa kita ke dalam penyertaan dan bimbingannya, yang membuat kita mengalami banyak kebaikan dan menjadi berkat. Sekarang, jika pertanyaan siapa yang mau mengikut Tuhan diajukan kembali kepada kita, bagaimanakah respon kita? Mungkin kita bisa menyanyikan lagu ini. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mungkin kita bisa menyanyikan lagu ini dengan lancar, merdu, atau fals. Itu tidak masalah. Tetapi bagaimana dengan jawaban dan realisasinya? Merdu atau fals? Bisa tidak jadi masalah, atau sebaliknya, bisa menjadi masalah. Oleh sebab itu, selamat bergumul dan selamat mengikut Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus Yesus, kami senantiasa ingin mengikut Tuhan dan tetap berada di jalan Tuhan dan di dalam cara hidup Tuhan. Kami sadar bahwa di sekitar kami ada banyak godaan yang bisa membuat kami terjebak dan jatuh ke dalam berbagai-bagai bentuk pelanggaran dan dosa. Kami mohon Engkau tetap menuntun kami, tetap menopang kami, sehingga kami tetap mengikut Tuhan dengan sukacita dan kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.